Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ramadan Sasiregar sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Tapan Arab sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Tesalonika sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Ratu Jahara Ramadhani sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Sinuban. Baik, begitulah perkenalan kami. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang naratif teks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ramadan Sasiregar. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi, lalu ciri-ciri dan struktur. Jadi saya di sini ingin bertanya kepada teman-teman, apakah kalian sudah tahu apa itu teks naratif? Belum tahu ya, jadi biar saya kasih tahu ya. Teks naratif adalah yang menceritakan suatu peristiwa secara berurutan dan saling terhubung. Teks ini bersifat imajinatif atau secara khayalan yang bertujuan untuk menghibur pembaca. Baik, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri teks naratif. Baik, ciri-ciri Baik, ciri-ciri yang pertama yaitu adalah bersifat imajinatif. Ya, bersifat imajinatif. Apa itu imajinatif? Yaitu adalah cerita fiktif atau fiktif. Nah, ini yaitu bersifat imajinatif atau fiktif. Itu yang ciri-ciri yang pertama ya teman-teman. Lalu, apa sih ciri-ciri kedua teks naratif? Ciri-ciri teks kedua naratif yaitu adalah menceritakan tentang hal yang menarik. Jadi, ciri-ciri teks naratif itu adalah menceritakan hal-hal yang menarik. Lalu ini adalah maksud dari teks tersebut adalah menceritakan hal-hal yang menarik. Misalnya kalau sebuah cerita itu biasanya kan ada yang garing. Kalau teks naratif itu semuanya rata-rata menarik. Baik, jadi ciri-ciri yang ketiga yaitu adalah bahasa yang mudah dipahami. Nah, ciri teks yang ketiga itu adalah ciri teks naratifnya itu adalah bahasa yang mudah dipahami. Jadi kita sebagai pembaca itu sangat menarik membacanya dan tidak susah untuk membacanya. Tidak ada situ kalimat-kalimat yang susah dibacakan atau susah diucap. Makanya di luar dari itu bahasa yang mudah dipahami. Lanjut, satu lagi yaitu kita akan membahas yang ke nomor 4. Nah, ciri-ciri teks naratif ada 4 ya teman-teman. Satu lagi itu adalah menceritakan masa lampau. Menceritakan masa lampau. Jadi yang nomor 4 adalah menceritakan masa lampau. Maksudnya di sini yaitu adalah kalau dia menceritakan tentang yang akan terjadi, itu bukan ciri-ciri teks naratif. Ciri-ciri teks naratif itu adalah menceritakan masa lampau. Jadi bisa dibilang itu berbentuk sejarah. Maupun dia ceritanya 1 jam yang lalu, bahkan 1 menit yang lalu, itu bisa dibilang teks naratif. Kalau belum terjadi peristiwanya, namun dia sudah menceritakan, itu bukan termasuk ciri-ciri teks naratif. Perkenalkan, nama kami saya Rizahbana Sibuan, saya Tampan Arahab. Di sini kami akan menjelaskan struktur teks naratif. Yang pertama, orientasi.
Yang kedua komplikasi. Diam dulu, yang diam. Yang ketiga resolusi. Dan keempat reorientasi. Dan setelah itu kami akan menjelaskan satu persatu. Di sini saya akan menjelaskan orientasi terlebih dahulu. Orientasi adalah bagian awal pada cerita teks naratif yang dimana menjelaskan tentang perkenalan protagonis dan antagonis, latar waktu, tempat, dan suasana. Komplikasi adalah awal munculnya masalah atau konflik yang terjadi pada cerita. Dan di sini saya akan melanjutkannya, apa itu resolusi dan reorientasi. Resolusi adalah penyelesaian masalah. Yang keempat adalah reorientasi. Reorientasi juga disebut bagian penutup juga berisi pesan Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang struktur komplikasi dan resolusi. Komplikasi adalah awal munculnya permasalahan yang terjadi pada cerita sampai menuju puncak permasalahan. Dan di sini resolusi sebagai penyelesaian masalah atau sebagai jalan keluar masalah yang terjadi di komplikasi. Reorientasi adalah bagian penutup yang berisi juga pesan dan moral, di mana reorientasi ini tidak selalu ada pada cerita teks naratif karena bersifat umum. Perkenalkan, nama saya Tesalonika. Saya di sini menjelaskan jenis-jenis teks naratif. Teks naratif dibagi menjadi 6. Yang pertama, fabel atau fabel. Yang kedua, mitos. Yang ketiga, legend atau legenda. Yang keempat, folklore atau cerita rakyat. Yang kelima, dongeng. Yang keenam, love story atau cerita cinta. Di sini saya akan menjelaskan tentang fabel. Fabel merupakan cerita yang berkisah mengenai binatang. Contohnya si kancil. Yang kedua, mitos. Mitos adalah cerita yang berkembang pada masyarakat serta umumnya. Contohnya
Dewanta Cengkar. Yang ketiga, legend atau legenda. Legend atau legenda adalah cerita yang misalnya mengenai bagian asal-usul. Contohnya, Candi Prambanan. Yang keempat, folklore atau cerita rakyat. Merupakan cerita yang diturunkan secara turun-menurun. Contohnya, Maling Kundang. Yang kelima, dongeng. Dongeng adalah cerita rakyat atau cerita kanak-kanak. Contohnya, Timun Mas. Dan yang terakhir, love story atau cerita cinta. Adalah cerita yang mengisahkan umum atau tokoh utama yang mengenai kisah cinta. Contohnya, Juliet. Sekian, terima kasih. Selanjutnya dilanjut oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Zahra Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan kaidah kebahasaan teks naratif. Kaidah kebahasaan teks naratif terbagi menjadi 6, yaitu penggunaan kalimat, kedua kohesi dan koherensi, yang ketiga penggunaan deskripsi, keempat dialog, kelima tense, dan yang keenam sudut pandang. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu penggunaan kalimat. Teks naratif biasanya menggunakan kalimat yang berbentuk deklaratif dan eksklamasi untuk menggambarkan kejadian, tindakan, dan dialog. Yang kedua, kohesi dan koherensi. Teks harus memiliki alur yang logis dan berstruktur dengan baik. Yang ketiga, penggunaan deskripsi. Teks naratif seringkali menggunakan deskripsi yang detail, menggambarkan karakter, setting, dan peristiwa. Keempat, dialog. Jika ada dialog, harus menggunakan tanda petik untuk menandai ucapan karakter. Dan yang kelima, tense. Biasanya teks naratif dalam bentuk past tense atau masa lampau untuk menceritakan peristiwa yang terjadi, namun present tense atau masa kini juga bisa digunakan dalam beberapa jenis narasi. Dan yang keenam, sudut pandang. Penulis harus konsisten dengan sudut pandang yang digunakan, baik itu orang pertama, orang kedua, dan ketiga. Sudut pandang mempengaruhi bagaimana informasi disampaikan kepada pembaca. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Ramadan Sasiregar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan teks naratif. Pasti kalian juga bertanya, apa sih gunanya teks naratif untuk diri kita sendiri sehingga kita dapat tertarik pada teks tersebut. Tujuan teks naratif yaitu menghibur atau mengunggah emosi serta membawa pembaca atau pendengar ke dalam alur cerita yang disajikan. Jadi tujuan teks naratif ini adalah untuk menghibur, untuk membawa seorang pembaca kepada sajian cerita tersebut. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari penjelasan dari kelompok 4. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.